Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Syaditya, NIM 2012 4050, prodi S1 Informatika. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang metodologi Kanban. Nah, apa sih itu Kanban? Apa definisi Kanban? Kanban adalah metode manajemen kerja yang digunakan untuk mengatur alur pekerjaan agar lebih efisien, transparan, dan terkontrol. Asal-usul Kanban adalah metode manajemen kerja yang berasal dari Jepang yang dikembangkan oleh Taiichi Onho di Toyota pada sekitar tahun 1940-1950 sebagai bagian dari Toyota Production. Nah, sistemnya ini yang terinspirasi dari sistem pengisian barang di supermarket di Amerika Serikat. Nah, dengan menggunakan kartu atau papan visual untuk mengatur alur pekerjaan berdasarkan permintaan nyata push system. Nah, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, mencegah penumpukan stok atau pekerjaan, serta membuat proses kerja menjadi lebih terorganisir, transparan, dan mudah dipantau. Dan seiring perkembangannya, kini banyak diterapkan tidak hanya di industri manufaktur, tapi juga dalam manajemen proyek dan pengembangan perangkat lunak. Nah, fokus utama Kanban itu ialah untuk mengelola alur kerja secara visual untuk memastikan pekerjaan lancar sesuai permintaan atau pull system. Nah, secara lebih detail, Kanban juga meliputi visualisasi alur kerja. Semua pekerjaan ditampilkan secara jelas di papan board. Nah, sehingga siapapun bisa langsung melihat status pekerjaan. Apakah pekerjaan itu belum dikerjakan, sedang dikerjakan, atau sudah selesai dikerjakan. Nah, dan lagi untuk membatasi pekerjaan yang sedang berjalan atau WIP limit. Nah, jumlah tugas yang dikerjakan dalam satu waktu dibatasi agar tidak terjadi penumpukan dan tim tetap fokus menyelesaikan pekerjaan. Nah, menggunakan sistem tarik atau pull system, pekerjaan baru hanya diambil jika kapasitas tersedia, bukan dipaksakan masuk, sehingga alur kerja tetap stabil, mengolah aliran kerja flow. Kanban juga menekankan kelancaran perpindahan tugas dari satu tahap ke tahap berikutnya tanpa hambatan. Nah, ada pula perbaikan berkelanjutan, atau continuous improvement. Nah, proses kerja selalu dievaluasi dan diperbaiki secara bertahap agar makin efektif. Nah, transparansi dan kolaborasi semua anggota tim dapat melihat kondisi pekerjaan secara real time, sehingga komunikasi dan kerjasama menjadi lebih baik. Nah, prinsip utama Kanban ialah tidak hanya tentang papan tugas, tetapi tentang cara berpikir dalam mengolah kerja agar lebih efisien, fleksibel, dan terus berkembang sebagaimana konsep yang diperkenalkan oleh Taiichi Ohno di Toyota. Nah, mulai dari kondisi saat ini, Kanban tidak memaksa perubahan besar di awal. Nah, tim tetap menggunakan proses, peran, dan sistem yang sudah berjalan, lalu secara perlahan memperbaikinya berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Nah, selanjutnya perubahan bertahap atau evolutionary change. Perbaikan dilakukan sedikit demi sedikit, tidak drastis, agar lebih mudah diterima oleh tim, dan mengurangi resistensi dan meminimalkan resiko kegagalan. Nah, ada juga menghormati peran dan tanggung jawab yang ada. Kanban tidak mengharuskan perubahan struktur organisasi. Nah, setiap anggota tim tetap pada perannya, tetapi bekerja lebih terorganisasi melalui sistem yang transparan. Nah, selanjutnya ada visualisasi alur kerja. Semua pekerjaan ditampilkan dalam papan board sehingga setiap orang bisa melihat status tugas secara jelas, menemukan hambatan, dan memahami prioritas
dengan cepat. Nah, membatasi pekerjaan yang sedang berjalan atau WIP limit. Nah, jumlah pekerjaan dalam satu waktu itu dibatasi untuk mencegah multitasking berlebihan. Nah, mengurangi stres kerja dan memastikan tugas benar-benar selesai sebelum sebelum memulai yang baru. Nah, selanjutnya untuk mengelola dan mengoptimalkan alur kerja. Nah, fokus utama Kanban adalah kelancaran pergerakan tugas dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jika ada hambatan atau bottleneck, tim harus segera mengidentifikasi dan memperbaikinya. Nah, membuat kebijakan proses yang eksplisit. Setiap aturan kerja seperti Kanban tugas boleh dipindahkan atau siapa yang bertanggung jawab harus jelas dan dipahami semua anggota tim agar tidak terjadi kebingungan. Nah, dan lagi itu untuk menerapkan feedback loop atau umpan balik. Nah, Kanban juga mendorong adanya evaluasi rutin seperti diskusi tim atau review pekerjaan untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Nah, perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, tim selalu mencari cara untuk bekerja lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien melalui evaluasi dan eksperimen kecil yang terus menerus. Nah, yang terakhir ada fokus pada efisiensi dan nilai Kanban. Nah, Kanban itu memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan benar-benar memberikan nilai dan tidak membuang waktu atau sumber daya. Nah, anatomi papan Kanban. Nah, anatomi papan Kanban adalah struktur atau susunan elemen yang membentuk papan Kanban untuk mengelola alur kerja secara visual. Nah, yang pertama itu ada kolom. Nah, kolom ini untuk mempresentasikan tahap alur kerja, misalnya to atau apakah itu belum dikerjakan, selanjutnya ada in progress sedang dikerjakan, dan ada testing pengujian, dan ada done. Nah, itu adalah selesai. Nah, yang kedua itu adalah kartu. Itu setiap pekerjaan ditulis dalam bentuk kartu yang berisi nama tugas, deskripsi singkat, penanggung jawab, deadline. Kartu ini akan berpindah dari satu kolom ke kolom lain. Nah, yang ketiga ada swimline atau baris. Swimline adalah pembagian horizontal pada papan untuk mengelompokkan pekerjaan, misalnya berdasarkan jenis tugas, bug, fitur, dan lain-lain berdasarkan tim atau prioritas. Nah, yang keempat ada work in progress atau WIP limit. Nah, batas jumlah pekerjaan pada setiap kolom agar tidak terjadi penumpukan dan menjaga fokus tim. Nah, selanjutnya titik mulai dan selesai, menunjukkan awal dan akhir dari alur kerja sehingga jelas kapan suatu pekerjaan dimulai dan dianggap selesai. Nah, yang keenam itu ada indikator prioritas. Nah, biasanya berupa warna, label, atau tanda khusus untuk menunjukkan tingkat kepentingan suatu tugas. Nah, yang ketujuh ada aturan, policies, aturan yang menjelaskan kapan suatu kartu boleh berpindah ke kolom berikutnya sehingga proses kerja lebih jelas dan konsisten. Nah, yang ke-8 ada flow atau alur kerja. Nah, pergerakan kartu dari sisi ke kanan yang mencerminkan progres pekerjaan. Perbedaan utama Kanban versus Scrum. Nah, perbedaan utama antara Kanban dan Scrum terletak pada cara mereka mengatur alur kerja, waktu, dan struktur tim. Meskipun kodenya sama, termasuk dalam pendekatan agile, sistem kerja Kanban menggunakan alur kerja yang berkelanjutan atau continuous flow. Tugas dikerjakan kapan saja sesuai kapasitas. Nah, Scrum menggunakan sistem iterasi sprint. Nah, biasanya 1-4 minggu. Nah, yang kedua itu perencanaannya. Kanban tidak ada perencanaan tetap. Tugas bisa ditambahkan kapan saja. Sedangkan Scrum ada sprint planning di awal. Setiap sprint perubahan tugas Kanban sangat fleksibel. Perubahan bisa dilakukan kapan saja. Sedangkan Scrum perubahan biasanya tidak dilakukan saat sprint sedang berjalan. Nah, yang keempat itu ada pembatasan pekerjaan Kanban. Nah, Kanban menggunakan WIP limit atau batas pekerjaan berjalan, sedangkan Scrum tidak fokus pada WIP tapi pada target sprint. Nah, perbedaan yang selanjutnya itu
dalam peran dalam tim. Nah, Kanban tidak memiliki peran khusus, bebas atau fleksibel, sedangkan Scrum memiliki peran jelas seperti product owner, Scrum master, dan development team. Nah, selanjutnya ada pengukuran kinerja. Kanban mengukur dengan lead team dan cycle team. Nah, sedangkan Scrum menggunakan velocity atau kecepatan tim per sprint. Yang ketujuh, fokus utama itu kalau Kanban fokus pada kelancaran alur kerja dan efisiensi, dikembangkan oleh Taichi Onho di Toyota, sedangkan Scrum fokus pada pencapaian target dalam periode waktu tertentu. Nah, mengapa sih tim SDLC sering memilih Kanban? Nah, tim dalam software development life cycle itu memilih Kanban karena metode ini memberikan fleksibilitas tinggi sekaligus menjaga alur kerja tetap efisien dan terkontrol. Nah, itu satunya fleksibel terhadap perubahan dalam SDLC, kebutuhan sering berubah. Nah, Kanban ini memungkinkan penambahan atau perubahan tugas kapan saja tanpa harus menunggu siklus tertentu seperti sprint. Nah, yang kedua itu ada visualisasi kerja yang jelas. Semua tahapan seperti analisis, desain, development, testing hingga deployment terlihat dalam satu papan sehingga mudah dipantau oleh seluruh tim. Nah, yang ketiga untuk mengurangi hambatan dengan adanya WIP limit, Kanban membantu mencegah penumpukan pekerjaan di satu tahap sehingga alur kerja lebih lancar. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim. Nah, tim dapat fokus menyelesaikan tugas sebelum mengambil yang baru sehingga pekerjaan selesai lebih cepat dan berkualitas. Nah, yang kelima itu cocok untuk tim kecil maupun besar. Kanban tidak membutuhkan perubahan struktur tim sehingga mudah diterapkan di berbagai skala proyek. Nah, yang keenam adalah monitoring progres secara real time. Manajemen dan tim bisa langsung melihat perkembangan proyek tanpa perlu laporan panjang. Dan ketujuh itu untuk mendukung perbaikan berkelanjutan. Nah, Kanban memudahkan evaluasi proses kerja sehingga tim bisa terus meningkatkan kualitas dan cara kerja mereka. Nah, keberhasilan implementasi Kanban terletak pada transparansi visual dan disiplin dalam membatasi WIP. Nah, sehingga tim tidak hanya sekedar sibuk tetapi benar-benar produktif dalam menghasilkan nilai yang nyata secara konsisten. Nah, mungkin hanya itu yang penjelasan singkat saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan di kesempatan lainnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.